bahwa vaksinasi Program bersama dua media membahas, mengulas seputar isu yang berkembang di Kota Cilegon. dukung sepanjang untuk kepentingan rakyat, bantu masyarakat Malaya. Bersama para narasumber, mulai dari dunia politik, dunia usaha, olahraga, komunitas, dan lain. Podcast Bincang Cilegon, simak di portal media Spirit News TV dan Kiss News Online yang akan tayang di setiap minggunya. Bincang Cilegon. Di sini tempatnya. Untuk Anda, kami ada. Saksikan. Bagaimana dengan swasta? Swasta nggak usah laku. Cilegon ini belum pernah ditunjuk, tapi sudah menghasilkan kemarin. Belum pernah Orang Cilegon, umpamanya tamatannya SMA, Aliyah, dan SMK, bukan wali kota selfie, ya yang minta kan mereka. Masa iya Anda harus bekerja terus gitu kan? Saya sama Pak Sanusi tidak punya masalah apa-apa. Supaya selama 1 tahun ini belum bisa memenuhi syarat keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Spirit News TV dan Kiss News Online. Di siang hari ini kembali lagi Riza dan juga Bang Adam tentunya di acara Bincang Cilegon. Dan saat ini kita sedang berada di kantor Wali Kota Cilegon dan tentunya untuk narasumber kita di siang hari ini ada Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Heldy Agustian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sapa terlebih dahulu Sobat Kiss ya di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Kabarnya luar biasa ya Pak. Mungkin boleh izin lepas Ya, masker nih Pak? masker ya, oke. Boleh ya? Oke. Biar enak ngomongnya. Kita dilepas dulu Sobat Spirit News TV dan juga Kiss News Online ya di siang hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah berada di kantor Wali Kota Cilegon dengan kesibukan yang luar biasa Pak. Alhamdulillah sudah bisa menyempatkan untuk berbincang di acara Bincang Cilegon Ya, siang hari ini. Dan tema kita di siang hari ini Sobat ya, ini seputar 1 tahun Heldy Sanusi, janji apa yang sudah terrealisasi. Dan selama 1 tahun ini Pak ya, Kota Cilegon dipimpin oleh Bapak Heldy Agustian dan juga Bapak Sanusi. Sudah banyak juga penghargaan ya seperti yang kita lihat di meja. Salah satunya minggu kemarin kabarnya Bapak Wali Kota Cilegon ini mendapatkan penghargaan sebagai Wali Kota Inspiratif dengan kategori Fenomenal Figur. Hal ini juga diterima oleh Wali Kota Cilegon dalam kegiatan Indonesia Property dan Bank Award ke-16 dan juga My Home Award ke-5 yang diadakan di Artpreneur Gedung Ciputra World 1 Jakarta pada hari Kamis ya Pak ya kalau nggak salah. Iya, lupa. Lupa Kamis ya. 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 Betul. Mungkin pertanyaannya Pak, sudah puaskah dengan sejumlah penghargaan yang sudah diraih selama 1 tahun ini Pak? Untuk penghargaan sih kita kalau dibilang puas berarti udah selesai. Sudah selesai ya Pak. Jadi kita terus berprestasi seperti apa agar supaya tujuannya bagaimana Cilegon ini lebih dikenal lagi ke depan. Gitu loh. Dengan penghargaan-penghargaan ini kan berarti kan ada sesuatu inovasi, kreativitas yang notabene membuat daerah lain bisa jadi datang ke Kota Cilegon. Gitu. Ya kan agar supaya kita bisa dikunjungi. Kalau kita ngunjungin terus kan seperti apa ya? Kita pengennya dikunjungin, terus kemudian mereka nginep di sini, PAD kita naik, makan kuliner di sini, semua di sini gitu. Kita pengen menyiapkan itu. Intinya kita ini kan udah terkenal dari zaman dulu kan kota industri. Industrinya coba kita geser-geser nih menjadi kota UMKM, kota pariwisata, kota yang lain gitu kan. Ya intinya bagaimana caranya adalah dalam bidang apapun, bagaimana caranya Cilegon bisa dikenal.
bisa dikenal dan bisa dikunjungi seperti itu ya Pak. Amin. Amin. Mungkin salah satu kemarin sampah jadi berikat ya Pak Wali. Oh, bukan bracket. Nah, Jadi betulnya unik juga nih mengenai sampah ya. ya. Jadi pertama kali memang kita panggil PLTU itu April tahun 2021 kemarin. Agustus kita MOU, tanggal 2 November kita meresmikan, tanggal 1 Desember sudah menghasilkan. Urutannya seperti itu ya. Dan saya terkaget pada saat tanggal 1 Desember itu banyak orang Jakarta yang hadir. Dari Dir Bangda daerah ya, terus kemudian lagi dari komisaris PLN berikut dengan direktur juga hadir. Kemudian lagi dari Deputi KPK juga hadir ya, dari Bukit Asam juga hadir. Kemudian ya pastinya dari Krakatau Steel juga kami undang juga, berikut dengan satu lagi itu ya tentunya dari PLTU. Nah, ada apa mereka hadir? Kan saya kaget. Karena memang Kepres 35 tahun 2018 kemarin, Presiden itu sudah mengeluarkan instruksi untuk 12 kabupaten kota yang sudah ditunjuk untuk bisa mengelola sampah menjadi suatu energi. Nah, Cilegon ini belum pernah ditunjuk tapi sudah menghasilkan kemarin. Belum pernah ditunjuk. Belum pernah ditunjuk tapi sudah menghasilkan. Tapi sudah ya. menghasilkan. Meskipun memang hasilnya belum terlalu maksimal karena memang kita ini kan sebagai apa ya, harapan kami dengan kemarin PLN hadir juga, mereka berjanji mudah-mudahan dapat membantu kami dalam membangun pabrik sampahnya di kota Cilegon. Kami hanya menyiapkan lahannya, ya kurang lebih 6.000 meter yang mereka minta. Kalau pabrik sampah ini jadi, kami juga diminta untuk bikin film kemarin, video, ya kan? Dan notabene wali kota diperintahkan untuk menjadi aktornya lah. Nah, video ini sudah cukup banyak menyebar dan dilihat sama masyarakat yang lain ya di luar daripada Cilegon. Nah, yang diproduksi apa? Yang diproduksi adalah co-firing, jadi bukan mereka. Co-firing itu bahan bakar pendamping batu bara. Jadi udah dicacah langsung. Dengan kalori maksimal kemarin baru kita uji coba itu 4.900. Dan kalorinya. Pemanasannya, Jadi kita baru produksi 1,6 ton. Kalau udah pabrik kurang lebih kita bisa produksi di angka 200 sampai 300 maksimal ya. Per hari Ton itu per Pak? hari. Nah, sampahnya nanti bisa aja kita minta dari Kabupaten Serang ke kita. Nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa harga co-firing ini yaitu 100% dari harga batu bara. Minimalnya 85%. Nah, jadi menarik nih, sementara kebutuhan PLTU kurang lebih 400 ton per hari. 400 ton per Iya, hari. jadi pasti produksi kita semuanya akan diambil oleh PLTU. Nah, jadi berarti untuk sampah kota Cilegon sendiri per hari berapa ton? di angka 200-an. 200 ton ya. Berarti 200-an. masih kurang ya. Kalau gitu. Ya, saya juga jadi sampah ini begini, di ilustrasi ya, belum hitungan detail kita ya. Kalau per hari kita 300 ton Ya. satu mobil 5 ton, berarti kan ada 60, ada 90, ada 60 mobil. Ya kan? Per hari 300 ton Ya. satu mobil 5 ton, berarti kan kurang lebih ada 60 mobil. Kalau satu mobil biaya 1 juta untuk ngantar sampahnya, berarti pengeluaran kita 60 juta. Setahun, sebulan dulu deh, Sebulan 1,8 miliar. 30 hari kan. Setahun kurang lebih 2 angka 20 miliaran, 22-23 miliar lah. Kan sayang dibuang hanya untuk biaya pembuangannya saja. Nah, dengan adanya tadi kita metode yang baru ini, minimal kita bisa BEP aja udah bagus. Ya kan? Seperti itu. Mungkin itu salah satunya gitu ya Pak ya. Dan kalau boleh tahu selama Dan satu-satunya itu di Indonesia yang produksinya co-firing baru kita. Oh gitu Pak. Ya. Oh, oke. Dan insya Allah kalau memang pabrik ini dibangun, video kami itu akan dipertontonkan nanti insya Allah di dalam acara G20 di Bali.
Oke, untuk tempatnya sendiri di mana itu Pak kalau boleh tahu? Sedunia, Insya Allah ya. Tempatnya ya di di situ di Bagendung. Di Bagendung langsung. Dan yang menarik adalah sudah kalau tidak salah 4 angkatan diklat PLN itu wajib ke Bagendung dulu Oh gitu. mengunjungi belajar sampah di Bagendung. Bagendung. Ya, menarik nih. Siap. Ya mungkin selain PLN yang udah mengunjungi daerah-daerah lain ada yang datang. Ada 5 daerah. Mudah-mudahan 5 daerah kemarin kan sudah hadir ke Cilegon. Mudah-mudahan bulan ini kalau jadi ini dari Denpasar. Kota Denpasar kemarin wali kotanya sudah menghubungi saya. Karena kan nanti Denpasar akan dijadikan G20-nya di sana kan. Nah, sementara mereka ingin belajar ke Cilegon terlebih dahulu. Wow. Kemarin kita belajar ke Bali juga. Sama lagi mungkin Lampung ya. Gitu. Bisa dikunjungi Cilegon ya Pak ya? Iya, insya Allah. Oke. Dan mungkin sudah banyak juga ya Pak penghargaan yang sudah diraih selama 1 tahun ini, ada kira-kira? Ya, 1 tahun ini kita sudah dapat penghargaan itu ada nasional ya, bukan yang provinsi. Bukan berarti tidak mau menghitung yang provinsi. Provinsi juga banyak ya Pak? Tapi yang secara nasional ada 10 ya, hitungan 10. Saya ya. Yang pertama ada yang secara pribadi, ada juga secara wali kota. Dari Menteri Kesehatan kita dapat juga. Yang pertama itu, kemudian yang kedua dari Kapolri kami mendapatkan penghargaan dengan PPKM terbaik untuk tingkat kabupaten kota. Jadi sepengetahuan saya pada saat itu cuma ada 2 yang diberikan, kabupaten 1 dan kota 1, yaitu Pulau Jawa dan Bali. Nah, Cilegon ya satu-satunya tingkat kota. Kemudian dari staf khusus kepresidenan juga kita mendapatkan. Kemudian lagi dari Wedra Tama ya, karena selama ini kami sangat mensupport dan menghormati para pensiunan. Nah, selama ini kan pensiunan itu kan ya kalau udah pensiun ya pensiun aja gitu kan. Kami mengadakan acara setiap ada acara pensiunan karena kami menganggap bahwa mereka sudah berbakti, mengabdi. Nah, kami harus memberikan apresiasi. Bagaimana Rasul kan ngomongnya mengajarkan kepada kita memanusiakan manusia kan gitu. Sehingga pada saat itu kita upacarakan atau kita kumpulkan spesial makan bareng, kemudian dapat lagi dari Korpri tambahan, kemarinnya 3 juta, tahun ini 5 juta. Terus kemudian dari BJB juga memberikan, ada emasnya meskipun kecil tapi ada piagamnya bagus gitu ya. Dari kami juga, ya, jadi intinya mereka banyak lah yang harus dibawa gitu. Kami ingin ya mengucapkan terima kasih. Terus kemudian lagi Smart City, Smart Environment ya, kita belum pernah dapat piala ini nih, Smart City ini, yaitu perihal mengenai persampahan kemarin, ya, yang sangat luar biasa gitu salah satunya. Kemudian kita bisa menambahkan, nah ini nih, merit point system kita selama ini C. Ya bisa menjadi B ya. Terus kemudian APIP kita dari inspektorat ini selama ini kita tertinggal. Ya, APIP kita masih di level 2. Seprovinsi Banten hanya ada 2 kota. Salah satunya adalah kita. Nah, kita kejar itu, alhamdulillah sekarang udah level 3. Kemudian dari kota layak anak juga masih bisa dipertahankan. Kemudian dari realisasi investasi kemarin dari kurang lebih 540 atau 514 kabupaten kota se-Indonesia dipanggil kemarin 10 besar ya oleh Menteri Investasi ya. Alhamdulillah Cilegon di peringkat ke-9. Alhamdulillah. Terakhir Kota Cilegon masuk 10 besar berarti ya. 10 besar. Ya. Dan terakhir kemarin dari Property and Bank. Dan mohon doanya dari Bappenas juga sudah membuat, makanya judul koran hari ini cukup menarik itu, nilainya Cilegon itu terbaik atau Cilegon bisa mewakili Provinsi Banten dalam PPD pembangunan daerah, gitu kan. Di radar hari ini kan besar banget tuh. Mudah-mudahan ya kabupatennya juga ada juga ya, kotanya Kota Cilegon. Nanti setelah ini baru kita berjuang lagi secara tingkat nasional. Mohon doakan untuk bisa menjadi yang terbaik di tingkat nasional.
Jadi mudah-mudahan di tahun 2022 ini penghargaannya bukan hanya 10 tapi meningkat gitu ya Pak. Iya. Bulan ini insya Allah dapat lagi Oke. dari unik-unik dapatnya dari Parvi. Oh. Kayaknya gitu ya, udah ada undangannya gitu. Sehubungan dengan film Yuni kemarin. Oh, film Yuni. Yuni iya. ini kan di Toronto juara 1 ya. Pada saat itu saya nonton dan itu kan di syutingnya di Cilegon dan di Serang Di gitu ya. Serang. Perihal mengenai babasan juga, ya kan? Nah karena mungkin Udah go internasional ya Pak rekomendasi ya, rekomendasi dari film ini Wali Kota Cilegon dipanggil, ya saya nggak ngerti gitu. Mudah-mudahan jadi ya. Amin. Bulan ini kita dipanggil. Oke. Jangan ada. Dan pada tanggal 26 Februari kemarin nih Pak, tepat 1 tahun Pak Wali dilantik ya sebagai Wali Kota Cilegon, tentunya bersama dengan Pak Sanuji. Dan masih ingat nggak sih Pak dengan pidato pertama waktu di rumah dinas Wali Kota Cilegon? Dan tentunya Sobat Spirit News TV dan juga Kiss News Online, kita punya dokumentasi cuplikan videonya, jadi langsung saja kita lihat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas anugerah dan kasih Allah dari Allah. Yang kedua, akhirnya tanggal 26 Februari ini kami dari dilantik. Saya secara pribadi sangat terharu bagaimana perjalanan pada kami bahwa ini bukan hal yang main. Kami harus serius, terutama tadi Gubernur sudah memesankan kepada kami partai politik, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat Kota Cilegon, mari kita bangun bersama-sama rumah kita yang kita cintai ini agar ke depan rumah kita ini menjadi rumah yang baik dengan kejujuran, dengan transparansi, dan dengan jiwa tulus ikhlas agar ke depan kita menjadi catatan torehan sejarah Kota Cilegon bahwa Cilegon tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi kemiskinan yang sangat tajam. Kemiskinan di Cilegon ini nomor 3, nomor 2 terendah. Bahwa ke depan pemerintah Kota Cilegon melayani, bukan dilayani. Itu menjadi moto kami berdua. Terima kasih. Baik Sobat Spirit News TV dan juga Kiss News Online, tadi sudah kita lihat pidato pertama Wali Kota Cilegon ya, yang setelah dilantik tentunya. Dan terlihat juga tadi Bapak Wali Kota Cilegon berkaca-kaca nih Pak di videonya. Sudah 1 tahun Alhamdulillah Pak menjabat sebagai Wali Kota Cilegon. Apa nih Pak yang dirasakan selama 1 tahun? Yang pertama tetap kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon. Dan saya meyakini bahwa saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa dukungan, tanpa doa daripada seluruh masyarakat Kota Cilegon. Karena kami dipilih oleh masyarakat Kota Cilegon, maka konteksnya seperti yang saya sampaikan, bukan dilayani, tapi harus melayani. Dilayani bukan dilayani, kan gitu. Melayani, kita harus melayani, artinya melayani masyarakat Kota Cilegon. Nah, bersyukur tentunya Allah memberikan kemulusan ya. Artinya dari beberapa janji-janji kampanye kami sudah beberapa waktu kami sudah realisasikan. Pada saat kami menjabat selama 2 bulan, langsung kami menaikkan honor RT dan RW yang semula 500.000 menjadi 1 juta rupiah, yang semula 3 bulan sekali menjadi 1 bulan sekali. Nah, kami mengetahui pasti ada keterlambatan pada saat itu. Kita kan disebut dengan sinkronisasi ya istilahnya. Jadi kalau 500.000 kali 12 kan berarti 6 juta. Sementara kemarin itu kita berlakukan mulai bulan Mei, Januari, Februari, Maret, April, berarti kan 4 bulan, 2 juta, ya kan? Gopek gitu ibaratnya, 500 kan gitu. Nah, berarti kan tinggal ini 2 juta, tinggal 4 bulan lagi berarti kan Mei, Juni, Juli, Agustus. Setelah itu kan berhenti, baru di perubahan ada perubahan sehingga pada saat di bulan Desember baru dirapel, berarti kan ada 4 bulanan, kan lumayan, ya kan? Lumayan cukup gede pas dapat kan ya, kerasa. Dan kami nyatakan bahwa honor RT di Provinsi Banten ini, seluruh Provinsi Banten mungkin yang tertinggi dan terbesar adalah Kota Cilegon. Dan tahun 2022 ini
atas persetujuan tentunya DPRD semuanya juga, bahwa honor sekretaris dan bendahara pun kita naikkan menjadi 100%. Padahal dalam janji kami kan nggak ada lagi. Kemudian dalam waktu 4 bulan ini yang menjadi poin terbagi kami, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan yang sudah merealisasikan, karena saya nyalon ini kan karena pendidikan. Terus terang ada ketidakseimbangan. Sementara sekarang ini sistem zonasi. Cilegon ada 150 SD negeri, SMP negeri cuma 11, dan menyebarnya tidak merata, ya kan? Sebagai contoh, Purwakarta ada 16 SD negeri, SMP negerinya 0, belum punya SMP sama sekali. Ya, sejak tahun 2008, berarti 13 tahun, nggak ada penambahan. Di Jombang 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1, yang berdiri tahun 58, 63 tahun umurnya, tapi nggak punya teman kan gitu. Kemudian di Grogol ada 14 SD negeri, SMP negerinya cuma 1. SMP negeri 3, berdiri 81 tahun. Dan di Citangkil dengan jumlah penduduk yang sangat besar, ya kan, kelurahannya juga paling banyak, gitu kan. Itu dari 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008, dan itu adalah SMP terakhir. Terakhir ya Pak, 2008. Kami hanya menjalankan perintah undang-undang sebetulnya. Karena kami melihat naik sedikit ke Mancak ada 3 SMP negerinya. Nah, apa bedanya Mancak dengan Purwakarta? Apa bedanya Mancak dengan Grogol, dengan Jombang, dengan Citangkil? Yang tidak kami sebutkan itu sudah rata-rata 2. Tapi tetap Mancak lebih tinggi daripada yang ada di Kota Cilegon, kecamatannya kan gitu. Sekali lagi kami hanya menjalankan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di dalam pembukaannya, yaitu alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini hak mereka, kita kembalikan. Nah, jadi kami sangat bersyukur banget dalam waktu kami dilantik tanggal 26 tadi, kemudian baru bekerja Maret, April, Mei, Juni kan sudah penerimaan dalam waktu 4 bulan. Kami tidak mungkin membangun secara langsung karena harus beli tanah dulu, terus kemudian harus kebangun dulu, terus kemudian harus penerimaan. Kasihan ya angkatan 2021, 2022, 2023. Maka oleh karena itu istilah kami adalah percepatan. Ya, sehingga alhamdulillah dalam waktu 4 bulan sekarang di Cilegon sudah ada SMP 12, 13, 14, dan 15 dan menyebar di 4 kecamatan yang tadi saya sebutkan. Alhamdulillah, dan kami bisa menampung kurang lebih 396 orang murid atau notabene orang-orang yang kurang mampu rata-rata tentunya, ya. Ada kemungkinan untuk penambahan lagi untuk ya, kita lihat idealnya. Kalau 150 awalnya berbanding 11 SMP berarti kan 13,6 ya. 1 berbanding 13,6. 1 SMP berbanding 13,6 SD. Ya kan? Bagaimana dengan swasta? Swasta nggak usah laku. Nggak terlalu pengaruh. Kenapa? Karena yang kami tampung untuk yang baru-baru ini pastinya orang-orang yang kurang mampu. Ya kan? Kalau mereka sekolah di swasta, akhirnya kan mengakibatkan yang miskin masuk ke swasta, yang kaya masuk ke negeri. Yang miskin bayar, yang kaya gratis. Terbalik kan? Nah, makanya tadi saya bilang kami hanya menjalankan ini adalah perintah undang-undang. Kan dulu kan sempat ditolak sana gitu ya. Nah, karena tadi tidak membaca yang namanya aturannya dulu. Harusnya baca Permendikbud 36 bahwa sekolah boleh ditutup apabila muridnya kurang dari 60. Di Cilegon itu nggak ada SD yang boleh ditutup kecuali SD 3 masih yang sekarang menjadi SMP 13. Itu loh maksudnya. Nah, kami pengen seperti itu. Dan sekarang di tahun ini juga kami sudah perintahkan Dinas Pendidikan, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah keluar instruksi untuk tahun 2022 ini. Tidak boleh lagi sekolah itu menjual buku dan menjual baju. Jadi ibu-ibu nggak keberatan. Kalau bajunya masih dipakai ya nggak usah beli lagi kan, gitu, kasihan kan. Ya kalau bukunya masih bisa dipakai, bekas kakaknya mungkin ada yang sama, ya nggak usah beli lagi gitu loh. Kami tidak mau
banyak komplain dari masyarakat perihal mengenai ini gitu ya. Sekarang ini kan ada yang namanya buku paket gitu, Iya. di sekolah-sekolahan itu. Ya. Sementara kan murid ini harus belajar dengan buku, apalagi kalau di rumah harus belajar buku. Sementara dia tidak ada buku, itu bagaimana belajar untuk di rumah? Kan maksudnya pengertiannya buku paket ini kan tadi mereka itu belinya di toko buku, bukan dijual di sekolah gitu loh. Maksud saya seperti itu. Ya. Ya kan, cari mungkin lebih murah di toko buku atau apa segala macam gitu. Intinya kami tidak mau di sekolah-sekolah jualan buku atau jualan baju gitu ya. Mohon maaf ya, karena ini banyak sekali komplain dari atau keluhan daripada masyarakat gitu. Nanti juga kan ada online dan yang lainnya. Metode-metode, makanya kami naikkan. Salah satu yang kami naikkan sudah kami realisasikan. Janji kampanye kami adalah tadi kan RT udah TPP-nya nih naik 5%, ASN semuanya kita sudah naikkan 5% nantinya. Terus kemudian honor guru yang tadinya 450 menjadi 675. Guru madrasah ya Pak? Belum, guru biasa dulu. Oh, guru biasa dulu. Ya kan? Kemudian dari guru yang sudah lebih dari 10 tahun sudah kita naikkan menjadi 1 juta. Ada perbedaan ya. Kemudian penilik sudah kita naikkan per orang 3 juta, pengawas 1 juta, guru yang berbatasan dengan wilayah lain kami sudah naikkan menjadi 500.000 dan kepala sekolahnya 1 juta. Ya. Ya, mungkin tadi juga sudah dijelaskan sedikit gitu Pak ya seputar kenaikan untuk guru honorer gitu. Nah, sementara kalau untuk guru ngaji gimana nih Pak? Nah, kalau ini kan sebetulnya kan urusannya Kemenag. Ya. Tapi memang selama ini sudah dialokasikan 22 miliar guru ngaji, guru ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah gitu. Alhamdulillah karena kita pengen tadi kan kota Cilegon harus bermartabat, jadi akhlak-akhlak harus dimaksimalkan lah buat generasi kita ke depan. Nah, caranya gimana? Ya harus dinaikkan. Kalau yang lain naik, masa nggak naik? Kita sudah naikkan dari 22 miliar menjadi 33 miliar. 33 miliar. Yes. Lumayan juga kenaikannya Pak. Nah, cukup banget, 50%. Sesuai dengan janji kampanye kita kan gitu. Seperti itu yang kita sudah lakukan. Itulah artinya ada beberapa pointer ya, termasuk yang kecil-kecil yang memang sudah kita bangun. Ada buat hobi dan komunitas juga ada beberapa panjat tebing yang kecil di situ kan sudah ada juga gitu ya. Tapi yang paling terpenting bagi kami di tahun ini jangan lupa buat masjid yang belum mengisi form untuk hibah, karena kita kan akan memberikan janji kampanye kita kan 10 juta per tahun per masjid. Tapi kita tidak bisa realisasikan kalau per tahun karena hibah harus per 2 tahun, jadi 20 juta per 2 tahun. Kita akan bagikan. Dan pembangunan daerah atau wilayah itu berdasarkan RW kan. Kami kan janji juga kan. Artinya dana lingkungan per tahun 100 juta per tahun itu nanti bekerja sama dengan kelurahan dan tentunya dengan Pokja dan lain-lain. Pokja. Iya. Mungkin saya kasih tahu mengenai KCS kali ya. KCS itu kan tertulis program bantuan modal UMKM sampai dengan 25 juta. Ya. Dengan, dibagi 5 tahun. Dibagi 5 tahun. Iya, berarti maksimalnya 5 juta. 5 juta. Kita sudah realisasikan, yaitu tahapannya perintisan terlebih dahulu. Jadi bukan hibah nih, ini program. Gitu loh. Jadi jangan disalahartikan. Iya, kan tulisannya program. Kalau hibah mana bisa buat perorangan begitu. Kita bisa kemarin kena sama Bawaslu, nggak mungkin kan? Kena temuan ya Pak. Iya, temuan itu. Nah, kita sudah lakukan perintisan. Perintisan itu 1 juta. Nanti dari situ baru naik kepada penguatan 3 hingga 5 juta dengan bunga 0%. Setelah itu baru pengembangan, baru kita bisa kerjasama dengan perbankan. Kemudian beasiswa full sarjana selama 6 bulan kemarin kan ada 4 poin tuh. 1 itu, kemudian 2 beasiswa full sarjana. Kita sudah realisasi yang kemarin 525 orang
ya kan? Harusnya target kami 1 tahun itu 1.000. Oh. Jadi masih ada slot kurang lebih 475 ya. Tahun ini 1.000 berarti 1.475. Nah, kita melihat begini kenapa? Karena kita tahu bahwa Cilegon ini kota terkecil seprovinsi Banten dengan jumlah industri yang sangat banyak, hampir 250 industri, gitu ya. Tetapi pengangguran kita memang belum turun, nomor 7, nomor 8, nomor 7, nomor 8 gitu ya. Kan berpengaruh kepada pendidikan. Dan Untirta ada di sini, tapi yang sekolah bukan orang Cilegon. Paling cuma 3 atau 5 satu kelas dari luar. UI bisa ke sini, UGM bisa ke sini nantinya, ITB bisa ke sini. Nah, orang-orang yang kuliah di Untirta ini karena banyak dari luar, pada saat mereka lulus, mereka nggak bisa pulang kampung. Karena di kampungnya tidak ada industri. Yang di sini ya, dan sekarang di Cilegon nih. Otomatis mereka menetap di sini. Yang tadi saya sebutkan, seluruh universitas bisa datang ke Cilegon karena kita banyak proyek di sini kan. Industri besar seperti Chandra Asri, ada KS, ada Posko, ada Lotte, ya kan? Ada Indonesia Power, banyak industri-industri besar lah lainnya. Nah, rata-rata orang Cilegon, umpamanya tamatannya SMA, Aliyah, dan SMK. Karena dari data pengangguran itu 49,5% yang pernah saya baca, itulah tamatan SMA sederajat. SMA sederajat. Bahkan kemarin kami memanggil YP17 dan YP Fatahillah dalam rangka memastikan adanya informasi bahwa ijazah mereka itu tidak tertebus. Jadi lulus tapi dapat fotokopi legalisir aja. Ijazah belum diambil gitu ya? Ya nggak tertebus mungkin karena tidak mampu dan yang lainnya. Oke, ini terkait Maka, full sarjana ya. Full sarjana. Jadi kategori untuk full Bisa mendapatkan full sarjana ini kategorinya Syaratnya apa? Apa itu? Nah itu tadi saya bilang. Tadi saya lanjutkan dulu ya. Kami baru bisa membantu 200 juta dari Basnas dengan 100 juta YP17, 100 juta lagi YP Fatahillah. Ya. Dan sudah tertebus 192, akhirnya jadi 200 kemarin. Ya, alhamdulillah. Nah, beasiswa full sarjana ini seperti apa? Ya. Contohnya begini dulu. Yang lulusan tahun 2022 tahun ini, lulus nih, 2021 belum kerja, 2020 belum kerja, Ya. boleh mengikuti Oh. 3 angkatan ini nih, Angkatan ya. ya 3 angkatan. Artinya ada PD kepercayaan orang-orang yang kurang mampu, tapi dia berprestasi, itu mengikuti apa istilahnya SBMPTN itu. Kalau zaman saya dulu sepenuh kan gitu kan. Nah ini rata-rata mereka nggak berani, ya kan? Mungkin mereka terima undangan tapi orang tuanya kurang mampu, nggak bisa melanjutkan, kan sayang. Nah keberanian ini dulu yang kita pancing dulu nih. Syaratnya apa? Ya orang Cilegon. Nah beasiswa full sarjana ini di mana aja universitas, insya Allah di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Nah, budgeting kami 3 juta per semester. Tapi kami baru bekerja sama memang dengan Untirta sama UIN Serang. Gitulah. Kalau nanti yang 3 angkatan ini lulus, daftarkan langsung ke Dindik. Oh, ke Dindik ya Pak? Iya kan udah ada bidangnya kan, udah ada dinasnya kan. Kalau nggak lulus gimana? Kalau nggak lulus kami sudah siapkan. Kemarin yang sudah MOU itu Unival sama Stikom terlebih dahulu. Terus kemudian 8 kemarin kan nyusul. Ya kan? Mereka datang dari Unma juga datang, dari Pandeglang dan yang lainnya. Kenapa? Karena ini program ini baru satu-satunya yang notabene sampai 8 semester. Sampai dia lulus. Dengan catatan IPK-nya tidak boleh kurang dari 3. Ini uang rakyat, harus benar-benar belajar kan begitu kan. Ada persyaratan. Jangan main-main gitu. Jangan main-main ya kan. Ada seperti itu. Itu kita sudah realisasikan 525. Tahun ini 1475. Artinya pendidikan ini bisa merubah ekonomi keluarga. Yang kurang mampu atau yang miskin bapaknya. Jadi bagi yang mendapatkan biaya full sarjana ini dia juga harus bertanggung jawab. Oh iya. Artinya gitu. Jangan sampai kita berharap ini, mohon maaf, kalau bapaknya security, anaknya security lagi, jangan. Minimal dia sarjana, jadi manajer gitu,
Kita bangga, orang tua juga bangga semuanya. Karena seyogyanya kita harus bangun SDM kita lebih maksimal. Kenapa? Karena sampai saat ini saya melihat belum ada orang Cilegon yang populis banget secara nasional. Contoh, apakah jadi menteri, apakah jadi kiai kondang juga, namanya kan gitu ya. Kita kota santri kan gitu. Tampil sekelas di aksi aja agak susah nih, makanya kita lagi upayain, ya kan? Kemudian ketiga selanjutnya maunya penyanyi dangdut, penyanyi pop, penyanyi rock itu asli wong Cilegon belum ada. Main sepak bola, olahraga di sisi layar lebar asli wong Cilegon itu belum saya temuin secara maksimal gitu lah. Artinya secara memang betul-betul populis gitu. Ya kan contohnya seperti apa? Maunya kayak Raffi Ahmad itu orang Malaysia kan gitu. Kalau ada orang seperti itu katakanlah orang Cilegon gitu kan kita bangga. Maka SDM ini kita coba tingkatkan. Ya kan? Nah, ketiga, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di sini bukan 25.000 lapangan pekerjaan ini katakanlah kita bikin pabrik nampung 25.000, tidak. Pemerintah nggak punya pabrik, nggak bisa. Langkah yang pertama adalah pada saat kami menjabat mengumpulkan seluruh SDM sekota Cilegon, kemudian ambil yang inti-intinya, kemudian yang kedua kita rapat lagi, kita tentukan kami sudah mengeluarkan surat edaran perihal mengenai pemagangan kepada seluruh industri Cilegon, ya, yaitu dengan 10 orang untuk tenaga asing, ya yang ada asingnya, 10 pabrik asing gitu, ya 5 orang untuk yang pabrik nasional. Tujuannya apa? Supaya ada kedekatan, ya kan? Pada saat rekrutmen ambil orang ini aja, kan udah dilatih. Nah, ini udah beberapa nih. Tapi ada komitmen itu antara pemerintahan dengan pabrik. Oh, komitmen belum, Ya. cuma kan kita baru himbauan. Nah, baru kita nanti akan komitmen. Contoh nanti ini kan bentar lagi Latinusa ada berapa orang nih, ada pelatihan lagi. Kemarin Posko sudah, terus kemudian ada beberapa perusahaan lagi kemarin, lupa tuh, udah juga gitu ya. Tapi mereka ini sudah jalankan. Nah, dari hasil apa yang kita sudah lakukan ini berarti kan ada rapotnya, ya kan? Apa rapotnya? Rapotnya adalah hasil survei dari BPS. BPS 2021 ini kan sudah keluar, ya, yang di tahun 2022 berarti kan hasil 2021 bahwa 4 kota seprovinsi Banten dengan situasi COVID-19, 3 kota mengalami kenaikan tuh Untuk pengangguran. tingkat TPT. DPT-nya, ya. Ya, 1 kota mengalami penurunan dengan situasi COVID seperti ini. Itu kota Cilegon. Dari 12,69 turun menjadi 10,13 atau sebesar 2,56. Ini situasi COVID loh ya. Ya kan? Kota lain naik, kita turun. Dan turunnya cukup banyak menurut saya besar. Luar biasa ya Pak. Iya kan? Artinya kan ini ada upaya di situ untuk menurunkan pengangguran. Kan seperti itu. Termasuk dengan tadi beasiswa full sarjana, dengan sekolah 4 itu IPM kita naik dari sisi pendidikan naik 0,3%. Ini cukup tinggi meskipun angkanya kecil. Gitu loh. Kita ranking ke-3 kalau tidak salah secara Banten ya. Gitu loh. Ya kan? Artinya 73,36 kalau tidak salah 35 atau 36 itu ya. Artinya ada kenaikan 0,3. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu ada hasilnya gitu lah. Termasuk kami bekerja sama dengan ini kelasnya kelas internasional nih. Apa itu Pak? Nah, lu tahu kan? Kalau Rusia punya Maxim, yang saya dengar kan Maxim punya Rusia. Oh. Kalau Grab punya Malaysia, kalau Gojek punya Indonesia, Kota Cilegon satu-satunya se-Indonesia punya aplikasi yang namanya Opa. Ya kan, ini kan inspiratif, Iya. betul nggak? Dan wajib adalah orang Cilegon. Wajib orang Cilegon. Ya, termasuk kami lagi coba mensupport diskusi tentang ngejual beli.com. Artinya aplikasi-aplikasi ini kan sangat penting dengan kehidupan sekarang, situasi pandemi dan yang lainnya. Nah, kita berharap karena saya baca berita bahwa Gojek itu bisa mengurangi pengangguran.
Nah kita pengen nanti ke depan mudah-mudahan kan dikit-dikit dulu. Ya kan, kemarin kan ada yang bilang katanya tetap kita ranking ke-7, ranking 8. Ya baru setahun. Ya tetap aja ke-7 nggak apa-apa, tapi kan nilainya sudah mulai turun. Ya kan? Mudah-mudahan ke depan bisa ranking ke-5, 4 karena kita belum pernah beranjak dari ke-7 atau ke-8 gitu. Mungkin pernah sekali di ke-6 gitu. Nah, kita pengen di atas itulah kan gitu. Mudah-mudahan tahun ini ya Pak. Amin. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah mengenai kesehatan, bantuan kesehatan. Karena ada 4 tuh tadi kan saya jelaskan. Yang pertama tadi UMKM kan sudah. Terus kemudian beasiswa full sarjana. Yang ketiga tadi mengenai lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah mengenai bantuan kesehatan. Nah, pada saat kami menjabat, angka UHC kita, UHC itu Universal Health Coverage, adalah di mana orang yang bayar BPJS lah semacam itulah. Oke. Itu 82%. 82% Pak. Makanya kami berangkat ke Bantaeng, kita belajar karena di Bantaeng itu rumah sakitnya 8 lantai dan UHC-nya sudah mencapai 95%. Wow. Ya, artinya di Bantaeng itu Pak Adam sakit nih, masuk rumah sakit pakai KTP, sembuh, pulang, ambil KTP-nya doang, nggak bayar sama sekali. Oh gitu Pak. Nah, dan ini sudah dilakukan di Surabaya juga. Dengan upaya kami sekarang sudah naik nih. UHC kita dari 82% pertama kali saya pegang, sekarang sudah mencapai 90,54%. Maka kami tinggal menuju 98% sebetulnya, lagi menghimpun industri, tinggal 36.000 lagi agar supaya BPJS ini dibayar oleh industri untuk orang-orang yang miskin atau kurang mampu. Agar supaya nanti ke depan rumah sakit yang memiliki BPJS di Kota Cilegon ini dimanapun rumah sakitnya, ya udah nanti kalau kamu sakit, ya ada sakit cukup pakai KTP, selesai. Jadi nggak perlu pusing mikirin biaya rumah sakit. Itu dia. Karena BPJS semua yang bayar secara keseluruhan. Udah sakit pusing ya Pak. Gitu loh. Jadi makanya kita lagi berupaya tolong dukung para industri yang ada dengan dana CSR-nya kan gitu seperti itu. Nah, itu kita sudah jalankan gitu. Oke, ini mungkin yang terakhir misalnya dari ya. Ini yang terakhir kali ya. Nah, ini kan kepemimpinan Bapak Wali Kota Heldy Sanuji kan sudah 1 tahun. Selama 1 tahun ini kita melihat di masyarakat banyak yang pro dan kontra. Dengan adanya begini, bagaimana Pak Wali menanggapi hal Pro kontra apa nih? Soal nyanyi, soal apa, soal apa? Nah, salah satu mungkin soal nyanyi juga kali. Pak Wali nyanyi ini kan hobi. Hobi ya. Semua orang ini kan kalau bekerja terus kan punya hobi, ada yang mancing, ada yang apa. Dan rata-rata saya nyanyi itu pada saat ada undangan pernikahan, saya diundang untuk nyanyi. Kan bagaimana kita menyenangkan orang? Mudah-mudahan suara saya bagus kan begitu. Betul nggak? Ini kan hobi. Masa iya Anda harus bekerja terus gitu kan? Ada pasti hobi-hobi tertentu kan gitu kan. Ya, alhamdulillah hobi saya nyanyi. Jadi saya sedang menghibur orang aja, bukan untuk ditonjolkan bagus atau tidak, ya kan gitu ya. Yang penting bisa diterima kan gitu. Tergantung persepsinya ya. Ya kan, dengan hobi nyanyi segala macam aja, alhamdulillah Allah kasih ridho dengan 10 penghargaan aja bagus kan gitu ya. Artinya kan karena ide kita itu, kreatif kita itu muncul pada saat kita punya hobi kan gitu. Nah, jadi ya dipandang negatif silahkan, dipandang positif silahkan. Nah, bagi kami, saya hanya bisa bekerja. Tentunya tadi saya bilang kan saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Masih banyak kekurangan saya. Tapi saya ingin melakukan yang terbaik niatan saya untuk masyarakat Kota Cilegon. Ya kan, melihat ada yang berpikir positif, alhamdulillah. Melihat katakanlah ada yang berpikir sangat negatif, ya nggak apa-apa. Kita buktikan, kita bekerja saja. Kita sudah bekerja sampai dengan jam 2 pagi hampir setiap hari saja. Apalagi Isra Mi'raj sekarang ini undangan 3, undangan 4 gitu. Ya kan, masih dikomplain terus, ya nggak apa-apa. Masih dimonitoring terus, ya nggak apa-apa. Berarti kan mereka cinta sama kita. Ya kan, kalau kita dikritisi itu berarti kita di depan. Kan begitu, berarti dikritisi kan gitu kan. Ya nggak apa-apa, kritisi aja kita. Yang penting mengkritisinya itu, yaitu bukan mengada-ngada, positif. Positif Ya kan, kita harus mengakui
Kalau katakan Anda pintar, saya harus akui Anda pintar. Begitu. Makanya kan dalam bahasa saya kemarin, ya itu tadi, contoh namanya. Susah amat sih palang pintu selama 20 tahun gitu kan. Setelah saya baca undang-undang perkeretaapian, ini tanggung jawab pemerintah daerah. Akhirnya kita realisasikan 4. Bisa. Mau dikritik yang mana lagi? Ya kan? Tahun ini ditambah lagi 4 lagi. Betul nggak? 8. Sampai Direktur Keselamatan Perhubungan itu datang ke Cilegon, ingin mengucapkan terima kasih karena pemerintah Kota Cilegon peduli terhadap masyarakatnya. Itu loh, masa kita diamin orang tabrak kereta api, mobil hancur, itu segala, kita diamin aja. Setelah kita baca dulu dong, kita baca aturannya. Dulu kan ada besi-besi di bapeda tuh kan, susah katanya. Ternyata sekarang kan udah lancar kan gitu. Dulu nutup diskotik katanya susah. Ya kan, kami ya bicara pendekatan baik-baik dan yang lainnya. Ya, situasi kondisi seperti ini, berubahlah jadi kafe, berubahlah jadi restoran, gak apa-apa. Ya kan, berarti bisa gitu kan. Ya tinggal tergantung niatan kita gitu loh. Nah, dari sudut pandang teman-teman memandang gitu loh. Ya kalau memang niatan dari sininya memang udah nggak suka, ya apapun yang kita lakukan baik terus, ya pasti dibilangnya jelek terus. Ya kita terbuka lah. Karena Allah menciptakan kita itu kan punya akal pikiran yang baik, berpikir dewasa lah. Kalau memang benar baik, ya kita harus. Kalau memang nggak benar, ya kita harus akui gitu loh. Tidak ada makhluk di dunia ini yang sempurna. Betul nggak? Betul. Kita berkaca sama diri kita. Apakah diri kita yang kritisi ini udah baik atau belum? Kan gitu ya. Kalau kita mau mengkritisi orang lain, kita harus berukur sama diri kita dulu dong. Diri kita udah baik atau belum? Makanya saya bilang, bekerja aja udah maksimal aja, banyak yang mengkritisi ya nggak apa-apa. Bersyukur saya, berarti ada yang sayang sama saya. Kan begitu ya. Nah, cuma kritiknya yang membangun. Gitu sih. Tapi udah banyak juga nih Pak, kan tadi yang sudah direalisasikan ya, seperti honor RT RW, kemudian pendirian 4 SMP, kemudian ada pendirian 4 palang pintu. Nah, untuk di tahun 2022 ini, kira-kira janji apa lagi Pak yang akan menjadi target untuk direalisasikan? Ya, artinya janji-janji kampanye kita itu, 10 janji kampanye kita itu ya harus kita realisasikan step by step. Tidak bisa katakanlah ibaratnya bayi lahir langsung jalan. Semua based on proses. Based on proses gitu lah, ya. Ada bolak-balik dulu, ini dulu, jatuh. Kita jalan aja dulu, jatuh-jatuhan. Ya kan? Terus kemudian baru kita bisa jalan gitu lah. Ya tahun ini harus ada realisasi beberapa waktu. Kita mau bikin taman kota, taman-taman setiap kecamatan, kelurahan itu. Artinya itu kita harus realisasikan. Terus kemudian lagi pointer terpenting puskesmas juga kita harus lihat seperti apa kan gitu ya. Ada beberapa janji kita yang harus kita realisasikan karena waktu kami ternyata baru tahu kan 3,5 tahun. Jadi mesti lari kencang. Ya, iya gitu kan. Artinya seperti itu. Ya tadi saya sampaikan bahwa kami berupaya yang semaksimal mungkin karena saya yakini bahwa Cilegon itu bukan punya saya. Cilegon itu bukan punya kamu juga, tapi Cilegon ini punya kita semua. Makanya kami menghimbau bahwa Cilegon ini rumah kita bersama. Yuk kita bangun bareng-bareng dengan semua kapasitas yang Allah berikan kepada kita. Mengkritisi boleh? Boleh silakan. Tapi mengkritisi yang memang betul-betul membangun. Bukan mengkritisi yang mengada-ngada. Hanya mengkritisi saja gitu. Iya, kayak kemarin pokoknya ada ucapan perihal dari Raffi Ahmad ya, terus kemudian dari Ian Kasela, terus kemudian dari Iyu, dari gitaris juga kurang ya. Terus terang saya sangat bersyukur gitu loh. Kenapa? Orang di luar sana aja bisa melihat Cilegon, sehingga mereka ini kan sebagai figur-figur nasional, minimal Cilegon bisa dibawa ke nasional kan gitu ya. Saya nggak ada nomor telepon mereka semua gitu, tapi memang itu mungkin teman saya yang mau membantu menghubungkan saya. Berterima kasih lah kepada teman saya gitu. Tapi kacamata kita harus selalu berpikir positif agar supaya kita ini hidup ini tenang gitu. Karena siogianya tadi berkali-kali kita ini apa sih, lahir telanjang mati telanjang. Bonusnya cuma kain kafan doang kok gitu ya. Usia kita ini kan kapan, di mana dan apa penyebabnya kita nggak ada yang tahu. Ya, intinya kita pengen ya jadi orang yang cerdas. Apa kata Rasul?
Orang cerdas adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Ya kan, kalau kita mau melakukan ini sama orang lain, oh kita ingat mati nanti kan tanggung jawabnya kayak gimana kan begitu kan, sehingga kita jadi yang cerdas. Ya kami menghimbau pada teman-teman bahwa tadi saya sampaikan Cilegon bukan punya saya kok, bukan punya kamu juga kok. Ya kan kita kan nih karyawan kontrak secara tidak langsung kan gitu ya, 5 tahun sekali gitu kan, betul nggak? Nah, jadi apa yang perlu kita banggain, biasa-biasa aja gitu kan. Wali kota selfie ya yang minta kan mereka selfie sama saya, masa saya tidak layani dengan saya selfie sama mereka, mereka senang kan pahala. Ya kan, sempat ada ibu-ibu di rumah dinas nungguin malam-malam itu di depan musola. Bu ngapain bu? Saya nunggu Pak Wali. Kenapa? Jam 9 malam loh. Oh. Saya dari mana kalau saya pengen selfie Pak. Kenapa? Teman-teman saya udah pada selfie Pak. Ya kan, lupa saya ibu-ibunya itu ya. Ya udah ibu pengen selfie kenapa? Ya mereka mungkin pamer-pameran tuh udah selfie kan begitu kan? Ketemu nih Pak Wali. Gitu. Ya, ini ketemu nih ada Pak Wali. Iya, artinya gitu. Oke, mungkin kita akan break sejenak ya. Jadi pastikan sahabat Spirit News TV dan juga Kiss News Online jangan kemana-mana, terus di acara Bincang Cilegon. Baik, sobat Spirit News TV dan juga Kiss News Online, kita kembali lagi masih di acara Bincang Cilegon bersama dengan Wali Kota Cilegon Bapak Haji Heldy Agustian ya. Yes. Dan kalau tadi sudah dipaparkan banyak sekali tentang penghargaan, kemudian apa saja yang sudah direalisasikan selama 1 tahun. Nah, tentunya Pak, pemimpin yang hebat itu juga harus ditopang dengan para pejabatnya. Nah, ini eselon 2 kabarnya juga sudah dilantik ya, termasuk sejumlah camat dan juga sekdis yang kabarnya juga sudah dirotasi. Dan apa sih Pak yang Bapak tekankan dan juga Bapak harapkan kepada mereka yang sudah dilantik ataupun dirotasi Pak? Saya katakan bahwa jabatan itu adalah amanah ibadah. Ya, saya sampai berkali-kali mencontohkan bahwa beberapa teman saya yang saya tanya di berbagai daerah, wali kota, bupati, wakil wali kota, dan wakil bupati itu rata-rata ASN. Banyak kok. Gitu loh, seperti Binjai sekarang ini ASN, Pontianak ASN, Bantaeng ASN, kemudian Surabaya sekarang Pak Eri juga ASN, kan gitu kan, banyak ASN. Artinya apa? Mereka tuh berhasil bukan memikirkan uang semata gitu loh, kasarnya gitu loh. Memikirkan setelah kami wawancara jawaban, pada saat dia menjabat dia betul-betul untuk masyarakat. Dia mengabdi, Melayani. saya melayani, gitu loh. Sehingga apa kata mereka, masyarakat juga manut, gitu loh. Ini kan poin terpenting, kita nggak tahu kan bagaimana nasib kita ke depan, seperti apa. Kita ini kan bukan peramal, ya kan? Nah seperti itu kan, sama seperti wali kota kita kemarin Pak Edi juga kan, betul nggak? Itu kan ada contoh, Pak Edi ASN, mantan sekda, kan begitu kan? Artinya saya cuma mau ngasih gambarkan bahwa peluang itu terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Cilegon. Yang saya sampaikan bukan punya aku, bukan punya kamu, tapi punya kita semua. Maka dalam hal menjabat, mau jadi lurah, jadi camat, jadi sekretaris, jadi kepala bidang, jadi katakanlah OPD, jangan sampai pangkat dan jabatan kita ini justru terbalik menjadi tidak amanah, akhirnya kita masuk ke jurang, masuk ke dalam neraka. Ya kan, meskipun kita juga belum pasti saya masuk surga atau neraka, tapi kan kita saling mengingatkan, namanya manusia. Ya kan, perbanyaklah ibadah, karena tidak semua orang mendapat satu kesempatan menduduki suatu jabatan. Pada saat menduduki suatu jabatan, jangan hanya sebagai keinginan doang, tapi tidak bermanfaat buat masyarakat, buat apa? Maka saya katakan emas di mana aja ditaruh tetap jadi emas. Kalau sampah ditaruh di kulkas sudah baru, kan begitu. Logikanya begitu. Jadi artinya kami memohon, meminta dan menginstruksikan secara langsung bahwa mereka harus dekat dengan masyarakat. Harus dekat dengan masyarakat. Yes. Dan untuk kelurahan sendiri Pak, di 43 kelurahan apakah akan dalam waktu dekat juga? Insya Allah. Ya kami jadi gini. Biar paham juga lah masyarakatnya.
kewenangan kami 6 bulan setelah itu langsung bisa diganti. Ya kan? Kenapa kami nggak ganti selama setahun ini? Ya karena kami ngeliat dulu, nanti kalau yang diganti nggak lebih baik bagaimana? Ya kan? ASN itu bisa bersumpah pangkat dan jabatan siap ditempatkan di mana saya segala macam, ya harus komit dengan itu. Harus komit dengan ini itu. nggak boleh milih-milih Pak ya. Nggak bisa milih-milih gitu loh. Ya kan? Jangan sampai nanti salah persepsi ini karena Pak Wali nggak setuju, ini nggak bisa begitu. Tadi saya bilang, kita ini kan pengen hubungan jangka panjang. ASN tidak berpolitik, kan begitu kan? Ya kan? Jadi kalau ditempatkan di sini, tempatkan di sini, tempatkan di sini, ya memang Allah sudah. Dan hasil itu kan sudah hasil dari Bapak Cakat, bukan saya pribadi. Itu ya. Nanti Bapak Cakat sudah menseleksi apa segala macam, ada Pak Wakil juga, kan begitu. Artinya tidak semua ditumpahkan kepada saya secara pribadi. Kita lebih demokrasi kok, kan begitu kan. Artinya bisa tahu bagaimana. Jadi kan kalau umpamanya kita 6 bulan langsung kita ganti, ternyata dapat yang lebih jelek, kan sayang kita. Kalau memang mereka katakanlah mereka selama itu kan, karena ini sekarang nih bingung nih, gua ini nggak mutasi nggak, kalian digaji bekerja oleh rakyat, ya bekerja saja. Urusan mutasi itu kan hal yang biasa. Ditempatkan di mana saja memang siap harus. begitu. Siap gitu ya Pak. Sama waktu saya jadi karyawan gitu kan. Tiba-tiba tempatin di Cilegon gitu kan. Nomor 14 dari 14 cabang. Setelah saya pegang jadi nomor 2 waktu itu dalam waktu setahun. Kan begitu, tergantung kitanya. Pada saat katakanlah kontes saya dapat menang terus, saya bisa dapat ke 5 benua gratis kan gitu. Artinya kan jangan memprediksi secara manusia. Ini prediksi mungkin jalan yang Allah berikan kepada kita gitu. Seperti itu. Jalannya seperti itu gitu. Iya. Oke. Dan mungkin kita akan berbicara, ini pertanyaan terakhir Pak. Iya. Di tahun 2024, karena kemarin kan kita juga sudah sempat podcast ya bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sanuji. Dan Pak Sanuji kemarin itu juga mengatakan bahwa beliau siap kembali bersanding dengan Bapak pada Pilkada 2024 mendatang. Nah, sementara untuk Bapak sendiri bagaimana Pak tanggapannya? Tanggapannya ya tadi biasa-biasa aja ya. Artinya kita selama ini kan kita berjuang bersama-sama, ya kan, untuk masyarakat. Dan nanti kan namanya politik ini kan sangat dinamis. Ya kan? Saya sama Pak Sanuji tidak punya masalah apa-apa. Kalau mau bersanding lagi tidak ada masalah. Kalau memang tidak jujur juga, ya seperti itu apa adanya. Jadi artinya bahwa kalau saya orangnya ya apa adanya aja sih gitu. Artinya Pak Sanuji itu gimana nanti 2024 ya nggak ada masalah kan begitu. Intinya sih tergantung semuanya Allah yang menentukan mana yang terbaik. Menurut saya belum tentu terbaik menurut Allah. Ya kan, kita pengen putra putri Cilegon terbaik yang bisa memimpin kota Cilegon. Itulah artinya kami berkeinginan Cilegon ke depan itu betul-betul Cilegon yang baru, modern, dan bermartabat. Baru, modern, dan bermartabat. Ini kan tergantung pemimpinnya sih. Ini seperti tergantung niat pemimpinnya, tergantung perilaku. Karena kita ini kan menjadi apa ya, role model. Sekarang THL ketemu saya, OB ketemu saya, Pak Wali boleh minta foto nggak? Ya nggak apa-apa. Kita harus dekat dengan semua orang. Saya terbuka kok dengan semua orang, ya kan? Sama Pak Sanuji saya tidak punya ada masalah apa-apa. Intinya kita bermitra dari awal, dan Pak Sanuji pun saya milih pada saat beliau datang ke Cilegon gitu kan. Sebelumnya Anda juga nggak terlalu tahu mungkin kan, ya kan? Dari bahkan orang bilang, wow, Heldi nggak bakal menang kan begitu. Kenapa? Orang lain kan begitu, dan bukan orang Cilegon. Itu kan tanggapan orang. Hitungan Allah beda gitu. Ya, betul nggak? Ternyata menang kok. Ya kan? Kita bekerja bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng, itu aja sih. Berarti 2024 berkemungkinan ada rapat kan itu pesan. Ya, kita nggak bisa nutup diri. Saya bilang, oh saya nggak mau, kan nggak mungkin. Saya harus bersama-sama. Saya selesaikan dulu.
sampai di periode ini sama Pak Sanusi. Ke depan Allah ridho, bareng-bareng lagi, ya bareng-bareng lagi, gitu aja. Kalau saya tidak pernah menutup gitu. Yang penting bagi saya ini orang bekerja. Saya hanya bisa bekerja. Saya tidak berpikir yang negatif-negatif, saya harus selalu berpikir positif. Bagaimana Allah telah memberikan kepercayaan kepada saya secara pribadi dan Pak Sanusi tentunya pasangan saya, agar supaya Cilegon ini bisa berubah. Dan kita sudah tunjukkan beberapa perubahannya yang notabene masyarakat harus mengakui juga gitu. Ya kan? Kalau dibilang jelek kayak seperti kemarin jalan yang di mana tuh? Yang di mana, Pak? Yang rusak tuh di Keranggot tuh. Panggung Rawi, Lubang Laban, ya kan? Waktu itu kan, pas saya tanya, ada yang tahu nggak di jalan? Ya Pak, udah cukup lama Pak, 6 tahunan. Oh, pernah dibangun sebelumnya? Belum Pak. Kan kesana tambah rusak lagi ya, saya mohon maaf. Saya harus gentle. Meskipun pada saat itu mungkin belum pernah dibangun jalan dari dulu, betul nggak? Saya harus gentle. Sebagai seorang pemimpin, lebih baik kita mengalah untuk menang masyarakat yang lain. Di masyarakat yang ini kita kalah, tapi masyarakat yang kita menang. Artinya masyarakat Kota Cilegon ini harus bisa berubah, dan saya pengen perjuangan para leluhur kita, karena tidak pernah ada geger-geger lain di Indonesia selain geger Cilegon. Ya kan? Dengan perjuangan yang berbeda. Tidak pernah ada yang namanya Belanda 100% mati hanya ada di Kota Cilegon. Dan tidak pernah ada 99 ulama dibuang ke seluruh Indonesia. Mereka punya anak beranak di sana. Terus kemudian mereka juga anak-anaknya juga berjuang untuk 1908, 1928, 1945 kan begitu kan. Yang notabene secara tidak langsung orang-orang Cilegon ini punya peran dalam rangka memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Karena dibuangnya cukup banyak, belum pernah ada loh. Coba baca sejarah deh. Ada berapa banyak yang dibuang ke seluruh Indonesia. Paling pemimpin-pemimpinnya doang, betul nggak? Ini banyak banget. Jadi oleh karena itu kami mengajak pada seluruh masyarakat, doakan kami. Doakan saja ya Pak ya. Ya dukung kami, ya kan? Supporting kami, ya kan? Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Amin. Ya kan? Untuk dapat menjalankan ibadah dengan baik. Oke. Dan terakhir mungkin Pak, ada yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang mungkin juga sedang menonton acara Bincang Cilegon, silakan Pak. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran Spirit News kepada kami. Ini satu hal yang sangat penting agar informasi ini juga sampai ke seluruh masyarakat Kota Cilegon. Ya, tentunya kami mohon maaf lahir dan batin apabila upaya-upaya kami selama 1 tahun ini belum bisa memenuhi secara keseluruhan. Cilegon ini kan besok ulang tahun April nanti, ulang tahun yang ke-23, yang baru setahun kan gitu kan, belum bisa berbuat apa secara maksimal, tapi kami sudah tunjukkan dengan beberapa perubahan dan komitmen daripada visi misi kami sudah kita realisasikan. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa menjalankan visi misi kami yang lain. Ya, saya cuma menghitung usia saya tahun ini 52, kalau usia Rasul 63, tinggal 11 tahun lagi, ya kan? Mudah-mudahan Allah berikan lebih panjang daripada Rasulullah, gitu ya. Kalaupun ibaratnya lebih pendek, ya karena kapan, di mana, dan apa penyebabnya tidak ada yang tahu kita. Izinkan agar saya bisa mengabdi buat masyarakat Kota Cilegon. Saya bersyukur karena Allah meridhoi apa yang saya cita-citakan. Saya jalan wali kota dalam waktu 4 bulan bisa membawa atau bisa 4 SMP. Saya hafal itu karena Cilegon dalam angka tahun 2009 yang saya baca, dan saya berjuang terus-menerus demi masyarakat Kota Cilegon. Saya belum berpikir buat pribadi atau buat keluarga saya, sehingga saya pengen hidup saya ini berarti. Ini kesempatan saya. Alangkah bodoh dan tololnya saya kalau dengan jabatan ini saya nanti ke depan masuk ke neraka, karena al-maut itu hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kafa bil mauti wa'idha. Mudah-mudahan dengan saya jadi wali kota ini lebih banyak manfaat buat masyarakat, lebih banyak masyarakat yang kita bisa bantu, lebih banyak katakanlah perbuatan-perbuatan saya yang baik dicontoh oleh masyarakat.
karena ilmu yang bermanfaat dapat mengalir terus, dan saya berupaya secara maksimal mungkin ya. Bangga bagi saya pada saat saya di Bali, konon katanya saya sakit, saya harus ke Bali karena saya berbicara mewakili Pulau Jawa ya, sambutan pada saat acara Apeksi, suatu kebanggaan, dan selalu saya berbicara bahwa di Cilegon agar supaya kota kita ini menjadi kota yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun yang cinta dengan sejarah tidak kita lupakan. Dan yang paling terpenting bagi saya adalah bahwa dunia itu memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi mungkin saja terjadi. Seorang salesman jadi wali kota baru ada di kota Cilegon, dan partai berkarya se-Indonesia menjadi wali kota baru ada di kota Cilegon. Karena apa? Karena dunia itu tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada kata sulit jika kita mau, pasti kita bisa. Dan harapan saya buat Anda para generasi muda, yang perlu diingat adalah kejar cita-cita Anda. Tidak boleh satu orang pun yang melarang cita-cita Anda, termasuk orang tua Anda. Kejar terus, karena pemerintah Kota Cilegon ingin Anda menjadi orang-orang yang berguna ke depan dengan mengikuti program beasiswa full sarjana. Anda tunjukkan bahwa Anda lebih hebat, ya. Anda tunjukkan bahwa Anda lebih mampu. Anda tunjukkan bahwa prestasi menjadi hal terpenting dalam kehidupan kita. Jadilah jati diri Anda yang sebenarnya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa ya, itu dia bincang kita di hari ini di acara Bincang Cilegon. Dan tentunya Riza dan juga Bang Adam ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak ya, sudah menyempatkan waktunya yang sangat padat untuk bisa ngobrol di acara Bincang Cilegon. Dan tentunya Riza ucapkan dan juga Bang Adam ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di acara Bincang Cilegon selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.